Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Tak kembali lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Oke, kelas 10. Ini kita masuk di pertemuan ke-7. Oke. Ya. Kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di sini ada saya cantumkan gambar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam satu naskah. Ya, ini mengenai gambarnya aja. Ya, gambar tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oke, ya. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi yang tercinta, ya. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan, kewenangan, lembaga-lembaga negara. Ya, sebelumnya waktu minggu lalu pelajaran bab 1 sudah saya ingatkan tentang ada beberapa lembaga-lembaga negara ya, dan kita bikin itu dalam bentuk tabel. Terus kita lanjutkan kembali ke bab 2, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara juga sudah kita bahas ya. Tapi kupas sedikit. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan karakteristik negara yang membedakannya dari negara yang lain. Iya. Oke. Kita masuk ke sub pokok bahasan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini saya ada gambarkan bentuk peta negara Republik Indonesia. Ya. Saya rasa waktu di SD itu di kelas 3, 4 sampai ke SMP pun kamu sudah tahu peta negara Republik Indonesia ya. Situ cukup besar ya negara Republik Indonesia kita. Ya, silahkan kamu lihat di mana daerah Sumatera, di mana daerah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian, dan Maluku. Banyak sekali. Kamu lihat begitu luasnya negara Republik Indonesia kita ini. Oke. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25 Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batasan-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Oke. Di sini juga adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini sangat penting dirumuskan agar penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Afrika. Oke, saya rasa ini waktu pelajaran SMP kamu sudah masuk ke bagaimana Samudra Pasifik, Samudra Indonesia di benua Asia dan benua Australia. Ya, wilayah tersebut juga mencakup ada 3, kesatuan politik, kesatuan hukum, dan kesatuan sosial. Kesatuan pertahanan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat
dalam satu kesatuan, ya. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Oke, silakan kamu lihat PowerPoint saya, isi dari deklarasi Juanda. Ya, di situ penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia ditentukan dengan undang-undang. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai Batsang surut terendah. Ya. Oke. Berdasarkan dari deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau archipelago state. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, ya, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Wow, lama sekali ya. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1980 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, setelah keluarnya deklarasi Juanda, barulah saat itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, ini siapa ini yang saya beri gambar itu? Ini adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Ya, makanya keluarlah tentang deklarasi Juanda. Dia termasuk dalam pahlawan kemerdekaan nasional sesuai dengan SK Presiden nomor 244 tahun 1963 tanggal 29 November 1963. Ya, di tanggal 29 November inilah Insinyur Haji Juanda diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Oke, berkat pandangan yang visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah sebesar 2000 km persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Wow, berapa besarnya kandungan, berapa hebatnya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kamu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wow, tepuk tangan. Luas wilayah negara kita adalah 5.153 km. Sungguh ya, tuh kamu harus ingat angkanya, begitu besar. Yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh dan bulat. Oke, sampai di sini pasti ada pertanyaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.